Shalom, bagaimana kabar saudara? Apakah ada yang sudah merindukan tempat ini? Saudara, mari jaga terus kondisi kita agar pada waktunya kita bisa berkumpul beribadah bersama-sama lagi di gereja ini. Dan jaga hati kita setiap hari dengan firman Tuhan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Sementara iblis setiap hari berusaha menggoda kita untuk membawa kita masuk dalam pencobaan. Karena itu kita perlu mewaspadai tipu godaan iblis. Maka kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Amsal 7 ayat 19-23. Ini masih adalah gambaran godaan dosa perzinahan. Ayat 19, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantung uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ayat 22, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Nah saudara, iblis sering menipu kita yang pertama itu dengan menggoda, meyakinkan kita bahwa nggak ada konsekuensi, nggak ada yang tahu. Sang penggoda berkata, suamiku tidak di rumah. Dia pergi, dia jauh, pulangnya masih lama. Aman kok. Saudara, ini tipuan. Dan orang yang percaya, yang masuk dalam jerat ini digambarkan seperti seekor lembu yang masuk ke dalam pejagalan. Itu siap dipotong. Seperti burung yang masuk dalam perangkap, hidupnya terancam. Itulah tujuan iblis, menggoda kita. Dan yang kedua, saudara, iblis itu menggoda kita dengan meyakinkan seolah bahwa kita ini selalu bisa bertobat, tapi nanti. Dan setan yang berkata bahwa pertobatan itu gampang, dia juga yang akan menumbuhkan rasa putus asa, merusak jiwa kita, dan menunjukkan bahwa pertobatan itu adalah hal yang paling sulit di dunia ketika kita sudah jatuh di dalamnya. Maka saudara, ingat baik-baik bahwa kita ini bukan berjuang untuk menang. Kita ini sudah menang. Sehingga kegagalan maupun keberhasilan kita tidak membuat kita ditolak oleh Tuhan atau lebih dikasih oleh Tuhan. Jangan mau tertipu oleh godaan iblis. Saudara, maka siapkan pertahanan kita. 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, selalu jaga pikiran kita. Jangan entertain pikiran buruk dan pikiran dosa. Cut ya. Yang kedua, jangan terjebak masuk dalam jalannya. Hindari tempat, situasi, dan orang yang memudahkan pikiran kita untuk ke jalan yang tersesat. Yang ketiga, saudara, selalu ingat dan yakinkan diri kita tentang konsekuensi, kerusakan moral dan rohani yang akan selalu hadir dalam setiap godaan. Dan ingat bahwa dosalah yang membawa Yesus ke atas kayu salib. Ia mati, ia kehilangan segalanya demi membebaskan kita dari dosa. Lalu bagaimana mungkin kita malah menginjak-injak kasih yang mahal itu dengan menyerahkan diri kita pada godaan dosa? Saudara pernah ingat bagaimana kita pernah jatuh dalam bujuk rayu dan godaan iblis? Mudahkah untuk keluar? Jangan mau tertipu. Mari kita menghadapi sebagai orang yang sudah menang di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu tipuan klasik ini bahwa kami bisa berdosa dan kami tinggal memohon pengampunan Tuhan nantinya. Tapi setelah mengalaminya kami tahu betapa beratnya hati ini untuk meresponi panggilan Tuhan dan kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk reminder ini, bahwa kami sudah menang, kami bisa mengalahkan tipu daya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari terus jaga diri kita dan sampai berjumpa lagi. Shalom.